وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah biidznillah kita bisa berkumpul dalam rangka salat fardu subuh berjamaah dan ta'allum talabul ilm. Mudah-mudahan ini sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah dan para pengurus lainnya, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para dewan nasihat dan hadirin, para bapak dan ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat wal afiat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak, cucu-cucu dan keturunan kita salihin dan salihat min ahli ilmi wal khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Andi bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas tentang kurban. Kurban itu dalam fikih dalam bahasa Arab disebut udhuhiyah. Udhuhiyah jamaknya itu bisa adhahi, jamaknya adalah adhahi. Sedangkan kalau udhuhiyah jamaknya dhuhaya. Apa sih udhuhiyah atau kurban? Adalah ismun lima yuzbahu minan na'am yawma 'idin nahri wa ayyam at-tashriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Ismun suatu nama lima yuzbahu minan na'am, dari hewan yang disembelih. Kapan? Yawma 'idin nahri, pada hari Id Nahar, artinya 10 Zulhijjah, Idul Adha. Wa ayyam at-tashriqi, dan pada hari tasyriq. Tujuannya taqarruban ila Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udhiyah atau bahasa kita kurban adalah hewan yang disembelih. Berarti yang disembelih adalah hewan. Itu dulu. Nah, hewan ini banyak. Bisa sapi, domba, kambing, onta, ayam, burung, angsa, uyuk, itu. Ini hewan, ini masih umum dulu. Nah, ternyata enggak semua hewan yang bisa dijadikan kurban. Nanti urutannya onta. Turun lagi sapi. Turun lagi domba atau kambing. Nah, 3 jenis hewan ini. Kemudian kapan disembelihnya? Yaum 'idin nahr, pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Nahr, yaitu Idul Adha. Berarti khusus waktunya. Bukan misalnya nanti pagi nih, sekarang hari ini hari Ahad, alhamdulillah ada yang punya duit, kemudian beli sapi niat kurban, bukan bisa. Karena bukan 10 Dzulhijjah. Kemudian apakah sebatas 10 Dzulhijjah saja? Oh, ternyata ada lagi wa ayyam at-tashriqi, 11, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut hari tasyrik. Ada tujuannya dalam menyembelih hewan tersebut. Wa ada taqarruban ila Allah taala, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan niat untuk apa atau niat buat apa, tapi semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hewan yang disembelih. Tadi hewannya khusus unta, sapi atau lembu, turun lagi domba atau kambing. Boleh nggak selain hewan ini? Tidak. Berarti ini urutannya. Alhamdulillah rizkinya banyak, unta. Cuma kayaknya kita sini nggak bakalan unta, nggak bakal.
Kayaknya untuk saat ini nggak tahu, ntar beberapa tahun lagi wallahu a'lam, kita nggak tahu. Untuk saat ini unta gimana, nggak mungkin gitu. Kemudian turun lagi sapi, lembu. Nah ini bisa satu ekor dibagi 7 orang. 7 orang. Alhamdulillah rezekinya ada satu, ya udah 1 orang deh. Tapi mau patungan jadi 7 orang. Ini diperbolehkan. Ini dulu. Kemudian turun lagi domba atau kambing. Ini domba beda dengan kambing. Kalau mau ngomong afdol domba dari kambing. Gitu. Cuma kalau mau gampang ya udah yang ada aja, yang gampang di sini ada apa? Yang dekat kambing, ya udah. Domba umpama susah daerah sini misalnya, ya udah berarti kambing. Tapi kalau bahasanya mana afdolnya, daging domba. Selain itu ya udah nggak ada. Andai kata orang pengen kurban tapi nggak punya duit, beli onta, gimana mau beli onta? Beli sapi, berat. Beli sapi, nggak punya dia. Beli sapi ini berkisar harganya berapa yang umumnya? 2425. Ini berapa deh yang sedang? 2425. Udah bisa tuh. Ya. 25. Nggak punya duit 25 juta. Turun. Alhamdulillah bisa dah. 4 juta, 4,5, 5 juta beli kambing misalnya. Tapi pengen korban juga, nggak punya duit 5 juta, nggak punya duit 4,5 juta, ya udah, nggak ada hewan untuk dikorbankan lagi. Cuma buat ngikut-ngikut tafakulan boleh, motong ayam. Tapi niatnya bukan kurban, bukan. Jangan ayam nanti diserahkan kepada Andi, korbannya di ayam nih. Bukan, nanti ayam disembelih, dipotong, disembelih, kemudian dimasak, dimakan buat yang bantuin motong dan juga yang ngebeset. Mungkin di sini 1 paket atau yang bekerja dalam proses penyembelihan. Jadi dia bukan niatnya kurban, nggak bisa kurban ayam, tapi bahasanya ngikut-ngikut gitu. Tapi bukan disebut kurban, bukan. Biarin dah kalau orang motong sapi, motong kambing, logo ayam aja dah, itu gitu maksudnya. Dan wujud pengen berkorban tapi duit nggak ada. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih lanjut, apa hukum udhiyah atau kurban tersebut? Nah, kurban tersebut itu hukumnya adalah sunnah muakkadah 'alal kifayah. Artinya apa sunnah muakkadah 'alal kifayah? Begini, ini umpama dalam satu keluarga. Nah, ada lagi nggak air yang di? Ada. Nah, biar jelas. Air kebur. Itu aja tuh nggak apa-apa, gelas apa gitu. Nah, Ada di dalam. gak usah pakai gelas lagi, itu apa tuh? Itu yang menarik itu. Nah, Ada. Oh ya, Haji Amin, masya Allah. Kayak, oh itu. Ya. Ini banyak amat anaknya berarti. Ini ayah, ibu, ini suami istri, ini punya anak 4. Punya anak 4 dalam satu keluarga. Ini sunnah muakkadah 'alal kifayah. Alhamdulillah, ayahnya pas Idul Adha, artinya pas menjelang Idul Adha, duit ada buat beli kambing lah bahasanya, beli domba ada. Ternyata yang anak pertama, alhamdulillah, udah bekerja, ada duit juga. Anak kedua, alhamdulillah, ada duit juga. Anak ketiga, alhamdulillah ada. Anak keempat belum punya pekerjaan, ya masih sekolah lah. Ini anak keempat. Ini alal kifayah dalam satu keluarga. Ini dalam satu keluarga. Andai kata yang berkorban anak yang kedua, misalnya nih, yang berkorban anak kedua, gitu. Kok anak kedua sih contohnya? Iya, karena saya anak kedua.
Misalnya yang berkorban anak kedua, padahal ini ada duit ayahnya, anak pertama ada duit pula, ini anak ketiga ada duit juga. Nah, tapi yang berkorban anak yang kedua itu sudah mewakili keluarga ini. Itu. Tapi bukan berarti kalau anak kedua berkorban, anak pertama, ketiga, ayah udah gak usah. Bukan begitu ungkapannya. Bukan gak usah, bukan gak usah. Andai kata anak kedua saja ini sudah tidak tercela, cukup diwakili ini. Andai kata yang pertama, ketiga nggak berkorban, itu tidak tercela. Yang hadis Nabi katakan apa? Man wajada sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana fala yahdur musallana. Nabi katakan seperti itu. Siapa punya keluasan rezeki, beli sapi mampu, nggak mampu lah beli sapi umpama, beli kambing domba mampu, tapi nggak berkorban juga. Nabi sabdakan fala yahdur fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seumpama Rasulullah ada di al-istiqamah, dia di antara yang hadir, duit cukup untuk beli domba, kambing, patungan sapi, tapi nggak mau berkorban juga. Seakan-akan Nabi katakan bagi orang yang mau datang ke istiqomah padahal dia mampu untuk berkorban, nah, jangan, udah sana. Kata Nabi begitu, jangan deketin al-istiqomah. Kira-kira kalau kita digituin sama Nabi, seneng atau sedih kira-kira? Kalau yang bilang seneng PA. Nabi yang peso oh girang, sedih kita ya. Tuh, itu nggak berlaku bagi tadi karena sudah diwakili sama ini, namanya alal kifayah. Alal kifayah diwakili anak kedua. Tapi bahasanya bukan berarti udah nggak usah, udah sama dia aja, udah yang kedua yang lain nggak usah. Bukan nggak usah. Andai kata anak pertama juga, anak ketiga juga, luar biasa. Tapi andai kata enggak, meskipun mampu, udah diwakili. Tapi andai kata ini juga, Masya Allah, luar biasa. Apalagi ayahnya juga sekalian, luar biasa. 4 domba, gitu. Nerima kan? Iya banyak soalnya. Jadi pahami seperti itu ya. Yang udah yang lain nggak usah. Bukan nggak usah tuh kata-kata nggak. Kalau nggak usah kan konotasinya ya udah orang aku udah ada dia. Bukan gitu, bukan. Andai kata diwakili dia, yang lain nggak tercela dalam keluarga ini. Tapi kalau semuanya, Masya Allah, semuanya juga berkorban, itu luar biasa, ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas sehingga kita bisa berkorban. Nah ini hukum asal sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan alal kifayah. Kalau satu dari keluarga sudah, yang lain cukup. Kayak begini, misalnya ada yang meninggal di satu kelurahan atau satu desa. Daerah sinilah misalnya yang meninggal, misalnya. Kemudian yang menyolatkan, ya, yang menyolatkan Pak siapa namanya? Pak Agus, Pak Ayat, biarin nyampe. Pak Tri, iya, Pak Tri, Pak Haji, Pak siapa namanya? Pak Bambang, Haji Bambang. Pak Zul, Pak Yuli. Oke. Ketua DKM. Alhamdulillah. Orang kalau malamnya tahajud kan sana wajar, apa-apa. Yang penting ngaji. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang meninggal, umpama. Pak Agus mau nyolatin. Ya udah, Agus nyolatin. Andai kata dari Pak Hayat sampai Pak Zul 1, 2, 3, 4, 5 nggak nyolatin, itu nggak dosa ini, karena sudah ada siapa? Pak Agus. Tapi bahasnya bukan ini pas mau nyolatin semua nih 5 orang, udah nggak usah, karena nggak usah. Emang kenapa? Udah cukup Pak Agus saja. Bukan begitu. Ini mau nyolatin nih 1, 2, 3, 4.
Pak Haji Abed ketemu gitu, mau kemana? Itu mau nyolatin, udah nggak usah, satu orang aja udah nggak usah. Gitu kan nggak begitu kan? Nggak begitu. Semakin banyak yang nyolatin, semakin bagus nggak? Itu maksudnya. Itu. Tapi andai kata Pak Agus doang yang nyolatin, yang lain gugur gitu. Sama tadi kayak kurban seperti itu, alal kifayah. Ya, ini hitungannya satu keluarga. Insya Allah ya, kalau kurban ini mohon maaf, bukan seumur hidup satu kali, bukan. Ini sifatnya tahunan. Sifat tahunan. Misalnya Patri ya, Patri ini misalnya udah kurban tahun kemarin, di tahun sekarang ada dia kurban lagi sunnah. Bukan Patri, kurban enggak sih, kemarin udah kok. Kemarin ya, Pak Jabir mau kurban nggak tahun ini? Enggak, saya 10 tahun yang lalu udah 10 tahun yang lalu mah. Ini sifatnya setiap tahun ada rezeki mampu kurban, sunnah kurban itu ya. Nah, kemudian tuh hewan kurban yang unta, sapi, domba, kambing, apa semuanya bisa dikurbankan? Atau ada spesifikasinya? Atau bebas? Mau ini yang kecil kah? Mau yang gimana kah? Oh ternyata tidak. Ada syarat-syarat hewan yang itu dikurbankan. Kita ke sapi atau daripada lembunya. Ini dari segi umur terlebih dahulu ya. Dari segi umur. Kalau sapi ini umurnya 2 tahun lebih, berarti jalan ketiga umurnya. Jadi tanya ini umurnya berapa? Ya. Udah layak atau belum? Umurnya dulu. Kalau onta mah kita nggak usah terlalu bahas, ini umurnya 5 tahun lebih, berarti jalan ke-6. Kalau sapi lembu itu 2 tahun lebih, itu masuk tahun ketiga. Nah sekarang kalau domba kambing beda nih. Domba paham ya, beda sama kambing kan. Kalau domba bulunya gembel gitu tuh ya. Kalau di sini ya kalau kita udah daerah Parung, sana banyak domba. Pokoknya udah kayak arah Bogor gitu, Jawa Barat udah banyak domba tuh. Ini beda. Kalau tadi unta 5 tahun lebih, berarti masuk tahun ke-6. Kalau sapi 2 tahun lebih, berarti jalan 3 tahun. Nah sekarang kalau domba nih 1 tahun umurnya. Atau dia tidak 1 tahun nih onda. Domba. Dia tidak 1 tahun. Berarti kalau sebut 1 tahun, 1 tahun lebih berarti masuk tahun ke-2. Tapi belum maksudnya 2 tahun sempurna, bukan. 1 tahun lebih berarti masuk tahun ke-2. Atau 6 bulan, sudah 6 bulan lebih asal giginya kupak. Giginya itu copot. Berarti ada yang ompong giginya tuh. Berarti yang giginya ompong boleh dikurbankan. Salah. Nah, jadi kalau domba itu 1 tahun lebih atau 6 bulan lebih dengan catatan giginya sudah kupak atau sudah ada yang copot tanggal itu giginya. Kalau kambing, nah ini khusus kambing. Kalau kambing 2 tahun lebih jalan ke-3, berarti sama kayak sapi. Kalau kambing, hanya ketika beli hewan kurban, ya kita kan pasti udah ada langganan gitu, ya, udah enak, udah paham. Tapi kalau kita beli di mana-mana, tanya dulu, Bang, Mas, Pak, ini kambing, karena sini banyaknya kambing kan. Ini kambing umurnya berapa? Oh, umurnya 2 tahun 1 bulan, boleh nggak? Kambing 2 tahun 1 bulan boleh? Boleh. Ini umurnya berapa Pak? Kambing nih. Oh, ini umurnya 1 tahun 11 bulan, boleh nggak? Nggak boleh.
setahun 11 bulan nggak boleh. Kita percaya aja sama tukangnya. Ya kan kita kagak tahu perkambingan. Kita juga nggak punya akta kelahirannya kan. Percaya aja. Yang penting nggak usah diterangin. Bang, saya mau beli kambing yang 2 tahun lebih nih. Soalnya kalau nggak 2 tahun lebih kagak sah bang. Abangnya kan mikir, ini berapa? Oh, ini mah 2 tahun lebih semua, gitu. Supaya apa dibeli. Nah kalau domba sekarang, ingat kalau domba setahun lebih atau 6 bulan lebih tapi giginya udah berubah. Bang, domba nih fokus ya. Ini umurnya berapa? Setahun 3 bulan, boleh nggak? Boleh. Ini domba berapa umurnya? Nah, ini baru 10 bulan, tapi giginya udah kupak, boleh nggak? Boleh. Itu pahami. Dari segi umur. Karena ada batasannya dari segi umur. Nggak asal main potong aja, yang penting kambing, yang penting domba, yang penting enggak. Umurnya dulu, itu umur. Karena kita nggak paham, ya udah kita percaya sama tukangnya. Kita nggak ngerti perkambingan, perdombaan, nggak paham umurnya. Yang penting kita udah percaya aja. Dia ngomong umurnya udah sekian, udah kita percaya. Kemudian syaratnya nggak boleh hewan kurban, mau sapi kah, mau domba kah, mau daripada kambing kah, yang bermasalah dengan matanya tidak melihat, itu jangan. Ya kalau satu aja nggak boleh, dia nggak melihat tuh, apalagi dua-duanya, jangan. Emang nggak apa? Ngaruh amat makan dia. Yang bisa melihat sama yang tidak bisa melihat kan ngaruh, gitu. Yang nggak melihat ya habis, sudah makanan diambil sama yang temennya yang melihat. Jadi ini nggak boleh. Catatan, nggak boleh hewan kurban yang tidak bisa melihat. Berikutnya, nggak boleh hewan kurban, yang tidak bisa berjalan. Kakinya ini nggak bisa jalan, cacat. Atau apa bahasanya? Pincang. Cuma kalau ini ada pembahasan lebih lanjut. Contoh, ini ada 2 kambing ya. Ini kakinya bermasalah di dua-duanya. Yang ini nih asal diri glodok jatuh, gitu, jatuh. Tapi dia masih bisa nyusul temennya, Misalnya di sini dilepas nih, temennya ke ujung dia masih bisa nyusul, meskipun nggak bareng, tapi bisa nyusul. Iya, cuma perbedaan berapa meter lah, itu masih nyusul. Terus temennya ke arah mitra 10 masih bisa nyusul. Terus lurus kodam masih bisa nyusul. Tanah kusir masih bisa nyusul. Ini masih boleh, meskipun kakinya tadi bermasalah. Nah sekarang ini ada kambing, mohon maaf, pincang. Dilepas di sini, temennya ke sono ujung nggak bisa nyusul. Di ujung dia masih di depan sini nih. Terus temennya mitra 10, ya kagak bisa, diem aja. Nah ini jangan. Cuma lempengan begini kita nggak bisa ngetes. Masa kita ke tukang kambing bagus tapi diem, coba bang, ini kambingnya dilepas semua, dia bisa nyusul nggak? Ya. Nah, kalau gitu jangan dah. Yang kira-kira bangun jatuh, udah mundur. Meskipun bulunya cakep, badannya bagus, jangan. Khawatir ntar bermasalah. Jadi yang nggak melihat jangan, yang nggak bisa berjalan tadi jangan. Kemudian apalagi yang tidak boleh, yang berpenyakitan. Maksudnya seperti apa? Apa itu korengnya kah? Dia korengan, tubuhnya gitu. Gini aja deh, kita ngeliat, ya kan fikih kita harus bahas. Ada kambing korengan, perutnya gitu, kita lihat korengan. Ini bukan kurban, nah kita lihat tuh, terus dipotong, terus kita dikasih dagingnya. Kira-kira gimana? Makannya tuh itu kita bagaimana coba? Nah, makanya jangan yang kayak begitu. Berikutnya
jangan yang terlalu kurus. Yang kurus itu jangan. Karena kita kurban pengen apanya coba sih? Daging. Yang kurus jangan. Makanya kalau mampu beli, kalau nggak mampu ya udah. Kalau mampu berkurban, kalau belum mampu makan daging kurban, udah gitu aja. Jangan maksain, jangan maksain. Contoh misalnya begini, harga umumnya nih, ini kambing yang sah paling murah misalnya 3 juta, misalnya, ini paling murah tapi sah. Umur oke, lihat badan ini semua oke, sehat, misalnya. Dia punya duit 1,5 juta. Ya jangan maksa, emang kagak bisa 1,5 juta tuh gak bisa. Mau diapain ya kagak ada, gitu. Ya nggak boleh, udah. Ini bang, saya pengen beli berubah. Ini paling murah 3 juta, pak. Udah pokoknya nih ada 2 juta, pokoknya jadiin aja. Enggak, udah pakai pokoknya udah nih 2 juta. Bener pak, iya. Bener mau. Ini yang ini dikasih kambing kurus banget tuh. Ya itu jangan. Makanya nggak boleh yang buta, nggak boleh yang kakinya nggak bisa jalan, nggak boleh yang berpenyakitan, koreng dan lainnya, nggak boleh yang terlalu kurus. Umurnya kalau kambing 2 tahun lebih, jalan 3, domba 1 tahun lebih atau 6 bulan lebih dengan catatan giginya sudah pupak. Kemudian kalau onta 5 tahun, sapi 2 tahun lebih, jalan 3 tahun. Nah, terus nggak boleh yang kupingnya itu putus, itu nggak boleh. Kambing nggak ada kupingnya nih, nggak boleh. Sapi nggak ada kupingnya, nggak boleh. Nah kalau nggak ada tanduk boleh. Kok yang satu kan kuping nggak boleh, ini tanduk kok masih boleh? Padahal ada yang hilang, beda. Buntut nggak ada, nggak boleh. Yang buntung buntutnya nggak boleh. Itu tanduk boleh, buntut nggak boleh. Iya beda. Emang kenapa? Karena buntut masih bisa dimakan. Dijadiin apa? Sop buntut. Tapi tanduk nggak ada yang makan tanduk. Orang sini ada nggak sop tanduk gitu? Ada yang makan misalnya di sini? Nggak ada. Makanya boleh nggak punya tanduk juga. Cuma kalau ngomong afdol nih, afdol yang bertanduk, domba, kambing, afdol yang bertanduk. Tapi nggak bertanduk pun tidak mengapa. Sekarang kelaminnya betina, jantan. Boleh nggak berkorban dengan betina? Boleh. Cuma afdolnya jantan. Ini ngomong afdol. Kalau ngomong sah, betina sah. Ya, saya punya duit 2,5 juta misalnya nih. Ya kalau 2,5 juta nggak dapat. Tapi ada dapat nih, betina mau. Umurnya cukup, badannya sesuai dengan kriteria syaratnya, udah sah. Cuma afdolnya jantan. Nah, terus bagaimana yang yang bijinya agak ada tuh dia kebiri, nggak ngapa-ngapa. Emang apa? Soalnya biji itu jarang yang makan. Gitu. Ada bakal main gitu kan? Itu zaman dulu bocah kita, biji banget gitu. Iya, payah lato-lato masih ada, lato-lato masih ada. Udah gak usah mikir yang lain, cukup sih. Nah itu masih boleh. Kira-kira yang dimakan nggak boleh, tapi kalau yang nggak dimakan nggak ada, itu boleh. Nah tadi hewan yang disembelih kriterianya sudah diterangkan. Kapan? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi masanya 4 hari. Misalnya Idul Adhanya tanggal 17, benar ya? Coba lihat 17 itu hari apa? Enggak, hari apa? 17 Juni, hari Senin ya? Coba lihat. Senin. Nih, Idul Adha hari Senin, 17 Juni. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari tuh. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Ini 4 hari nih. Masa berkurban, waktu untuk berkurban.
Dimulai dari kapan? Setelah sholat Idul Adha. Makanya sunnahnya Idul Adha itu jangan terlalu siang sholatnya. Yang penting udah matahari naik setinggi tombak, masak 16 menit setelah syuruk udah. Ini kan syuruk jam 5.54. Oke lah, 6:30 udah mulai sholatnya, gak apa-apa. 6:30 bukan pengumumannya, 6:30 udah start udah. Allahu Akbar. 6:30 belum kumpul. Ini udah nggak ngapa-ngapa, udah sah. Ini ngomong Idul Adha ya. Idul Adha. Kalau Idul Fitri naik lagi, jangan 6:30, jam 7 Idul Fitri gitu. Lagi pula kalau jam 7 baru pengumuman, rapi-rapi 7:30 baru pengumuman, udah selesai baru Allah, kan panas gitu. Kita di sini pakai tenda sih yang panjang, pakai tenda nggak sih? Enggak kan? Oh iya, panas kan? Iya. Dia kalau itu ada 6:30 udah bisa. Allahu Akbar. Emang kenapa? Kok nggak nunggu panas gitu? Nggak nunggu jam 7? Kalau Idul Fitri jam 6:30, jam 7 afdolnya. Ini ngomong afdol ya. Ya kan 6:30 udah sah. Ini kalau ukuran sekarang ya, syuruk ini kan kita ntar lihat Idul Adha-nya, syuruknya itu jam berapa gitu. Tujuannya apa? Biar proses penyembelihan itu masaknya lebih lama. Kalau Idul Fitri kenapa kok afdolnya entar gitu, nggak 6:30? Ukuran biar gampang sekarang jam itu, supaya yang belum bayar zakat fitrah bisa bayar zakat fitrah. Itu rahasianya seperti itu. Misalnya ya Zainuri, kalau di sini mas 6:30 belum pada ngumpul. Misalnya nih, ya udah jam 6:30 terakhirnya khotibnya sendirian. Imamnya yang sholat udah naiklah jam 7 kurang seperempat udah takbiratul ihram. Jam 7 kurang seperempat. Ini ngomong Idul Adha. Bedain antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Makanya ngaji yang fokus. Ya, minum dulu. Bismillah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Kamis. Terakhir Kamis itu sebelum maghrib. Yang dipatokan atau direken dianggap penyembelihan. Alhamdulillah rezekinya ada hari Kamis misalnya. Senin gak ada duitnya. Selasa belum kelihatan. Rabu belum nampak. Kamis alhamdulillah. Kamis ada duit juga habis asar. Kamis habis asar ada duitnya. Beli nyari. Alhamdulillah ketemu. Jadi hari keempat masih ada nggak kambingnya? Tinggal ayam. Oh tinggal ayam. Telur ya. Kalau ada itu hari 4 itu hari keempat itu hari Kamis tuh, itu udah langsung. Meskipun penyembelihannya maghrib misalnya jam 6 lah, jam 6 sore. Alhamdulillah motongnya jam 6 langsung seperempat sah. Meskipun baginya ya tentu isya gitu, nggak jadi masalah. Yang dianggap bukan pembagiannya, sembelihannya sebelum maghrib. Berarti sebelum malam Jumat, sebelum maghrib itu. Jadi ada rezekinya hari Selasa, silakan. Rezekinya hari Rabu, silakan. Saya nggak tahu ya kalau hari Tafrik 11-12 harga itu turun apa tetap atau lebih mahal, saya nggak tahu. Kita tanyakan sama yang ahlinya. Turun. Masalah harga. Enggak ada yang beli. Jadi tergantung rezeki kita tuh kapan adanya duit kita tuh ada. Itu tetap dihitung kurban gitu. Tetap dianggap orang waktunya masih bisa. Bahkan misalnya apalagi yang misal hari Rabu nih, yang motong ada 10 ekor. Wah, alhamdulillah dipotong 10 ekor. Ya orang udah dapat. Hari Senin, Rabu dapat lagi gitu. Nah, kemudian bagi yang mau berkurban, kalau ini korbannya wajib, nggak boleh makan dagingnya. Dengan apa wajib? Nadar. Jadi kalau anak saya sehat, saya ingin berkurban. Alhamdulillah anaknya sehat, berkurban, maka dagingnya itu dia dan keluarga dia dari itu nggak boleh makan dagingnya. Kalau makan juga ukuran 5 kilo, beli dagingnya 5 kilo, kasih kepada orang lain.
Jadi nggak boleh dimakan dagingnya, daging kurban. Makanya yang kedua wajib kayak gimana? Nentuin, nih kambing kurban saya. Makanya kalau itu bahasa begitu kan kita biasa sehari-hari. Mau ngapain? Mau beli kambing. Pas sudah tukang kambing, bang, ini kambingnya buat kurban saya nih ya. Itu jadi wajib nentuin. Makanya tambahin gini aja nih kalau kita beli. Ini mau beli apa? Kambing. Untuk apa? Korban sunnah. Ditentuin kan, kalau udah beli dipilok kan nama kita gitu. Wah, misalnya Andi gitu. Kambingnya namanya Andi. Ntar ngomong begini, nah ini korban sunnah saya gitu. Jangan ngomong korban doang, sebut ada sunnahnya. Biar kata ini udah 7 hari sebelum hari haknya, ini udah tentuin ini kambing memang buat korban, tapi nyebut korban sunnah. Tambahin sunnahnya. Bang ini korban, nah bang ini kambing korban sunnah saya, tandain nyebut sunnahnya. Biar kagak jadi wajib. Nah kalau korban sunnah itu kita boleh makan. Bahkan disunahkan makan. Disunahkan makan. Tapi bukan semuanya itu nggak kurban namanya. Itu untuk syarat lah misalnya kita kurban sunnah itu. Nah sekarang kalau pembagian dagingnya itu bagaimana? Pembagian dagingnya. Kan ada yang ngasih panitia, ada yang motong sendiri. Kita ngomong panitia aja, karena kita nggak ada yang motong sendiri di sini panitia. Awal nih kita bahas. Kalau kita udah ngasih ke panitia, nih, sapi kah, kambing kah, kita kasih panitia. Apapun yang berhubungan dengan pembagian distribusi, kita percayakan pada panitia. Yang kurban bisa dikasihkan di sini. Beratnya sama nggak sama yang nggak berkurban? Yang kurban dengan berkurban sama nggak berat dagingnya? Lebih banyak. Lebih banyak. Nah itu. Kalau kita udah kasih pada panitia, udah kita serahkan urusannya. Gitu. Gue usah pakai mesek-mesek. Ini kan sapi saya ini, terpaha ke saya, jangan terpaha, buahnya paha, jangan gitu. Pokoknya kalau nggak pas saya besok nggak korban lagi. Astagfirullah. Jadi jangan kita ngatur. Udah kalau udah ada panitia udah biar panitia yang ngasih ke kita yang berkorban. Cuma kasih hatinya itu emang afdolnya yang berkorban makan hatinya. Meskipun nggak banyak ya, penting ada hatinya. Taruh dagingnya juga, hatinya juga. Kalau dia nggak demen hati bilang, saya mohon maaf ya, jangan kasih hatinya, udah jangan. Tapi kalau dia nggak ngomong, ada hatinya meskipun cuma berapa gitu ada di situ, diikut sertakan. Nah sekarang kalau motong sendiri nggak ke panitia, dia bisa. Semua ada keluarga besar dia. Nah ini dibagi sepertiga buat dirinya. Ini kalau korban sunnah. Sepertiga berikutnya buat orang-orang yang mampu, hadiah namanya. Tetangga, orang kaya, boleh dikasih. Seperti ini buat orang-orang fakir, orang miskin. Jadi dalam satu hewan kurban, buat dirinya, buat tetangga yang mampu, sugih, buat tetangga yang nggak mampu. Seperti itu. Tapi kalau panitia, ya terserah panitia, distribusinya kemana. Dan disunahkan bagi yang berkurban, kalau sudah ada hewan kurban, jangan gunting kuku sampai hewannya disembelih. Makanya sebelum beli, udah mau beli nih, nah udah kukunya digunting dulu. Nah kalau udah ada, udah gunting kuku, ini sunnah sampai disembelih. Dan sunnah dia nyembelih sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan pakai belagu-belagu nyembelih. Oh, ini udah gemeteran. Jangan. Saat saya sendiri ya nggak apa-apa Pak. Kok nggak jalan-jalan? Orang nggak diteken. Orang dia nggak diteken ya kagak jalan goloknya. Biar goloknya golok tajam juga. Kris goreng, rawa belum punya, dia kagak bisa. Biar golok cakep, kalau yang motong kagak bisa ya kagak jalan.
Itu kalau motong memang bertenaga. Cuma enaknya kalau golok tajam udah. Itu nggak godok-godok gitu enggak. Makanya kalau golok tajam itu cuma gitu udah. Kita nggak perlu tenaga banget gitu. Ya cuma harus ditekan, namanya nyembelih itu tekan. Nah, jadi kalau sudah jangan gunting kuku, kecuali kukunya ternyata nih dia udah beli tanggal 2 Dzulhijjah, berarti 8 hari lagi. Nah pas tanggal 9 Dzulhijjah kukunya tuh bokes. Apa bokes tuh? Banget. Apa sih bokes itu? Anuan gitu. Iya keluar kukunya. Lah ini kalau didiemin nyangkut, ya kan nyangkut kan kuku tuh. Nah ini gunting aja, apa-apa. Karena uzur beda lagi nih, gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa berkorban. Ya. Insya Allah ya. Orang kalau dia bisa berkorban setiap tahun pengen lagi deh Pak. Benar. Setiap tahun tuh pengen lagi, setiap tahun pengen lagi. Yang biasa berkorban. Gitu. Contoh misalnya ya, di bank kita punya di bank 30 juta. Buat anak ya udah, buat bini ya udah, kebutuhan ya udah. Nganggur aja nih, ngendap aja 30 juta. Ini termasuk mampu kita. Ambil aja buat patungan. Ternyata patungan sapi lebih murah dari domba yang bagus ya maksudnya. Sampai 6 juta tuh domba, misalnya 5 juta. Yang bulunya luar biasa. Patungan di sini 3,5 sih. 3 juta 900. Kayak di Swalayan 4 juta aja gitu. 3 juta 150 ya. Kayak marketing Swalayan nih. Angka psikis Pak. 950 pakai 50. Marketing. Berapa harga sendalnya nih? 399.000. Bilang aja 400. Marketing. 4 juta. 4 juta. Ya udah, terserah yang penting di bank ada 30 juta duitnya. Buat istri udah, buat dia ngendap aja, diem aja tuh duit gitu. Itu kategori mampu. Kecuali punya duit nih, alhamdulillah punya duit 10 juta. Cuma udah jatuh tempo utang sama orang, wajib bayar utang, korban kagak usah. Jangan sampai berkorban utang belum bayar. Contoh saya nih, beli domba 5 juta. Saya punya utang nih sama Pak Haji Abed. Ya Pak Haji Abed kan, Ubaid Abed. Abed. Bukan Albert, bukan ya. Abed. 5 juta saya punya utang. Punya duit 10 juta. Saya punya duit 10 juta. Utangnya Pak Haji Abed 5 juta. Kalau saya belikan domba 5 juta, tinggal 5 juta, berarti belum bayar utang. Saya dahulukan bayar utang. Gak usah berkorban. Bisa